Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah menunggu pertandingan ini. Ini yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Pertandingan Inter melawan Roma, melawan Lukaku, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, pengkhianatan Lukaku. Ya, ini menjadi cerita yang berlanjut sampai saat ini, sahabat Bob. Walaupun pemain-pemain Inter sudah melupakan, tapi di dalam hati kecil itu selalu ada. Nah, ini adalah pembuktian pemain-pemain Inter, Inzaghi, untuk bisa mengalahkan Roma dan membungkam si Lukaku, sahabat Bob. Jadi memang pertandingan ini pas momentumnya. Roma juga lagi dalam momentum bagus, Inter dalam momentum bagus. Dan bahkan Roma baru 4 kali menang ya di Serie A. Mereka juga sekarang ada di posisi 8 dan Inter sekarang di posisi 2. Karena tadi pagi Juventus menang di menit ke-97 ya, dramatis banget. Gua lihat highlight-nya. Ini luar biasa dan menurut gua Serie A makin menarik ya. Jadi Inter bisa mengalahkan Roma, Inter akan kembali menjadi Capolista. Dan nanti setelah Inter akan ada pertandingan Napoli melawan Milan, sahabat Bob. Jadi ini yang menarik ya, Serie A ya, baru 10 pertandingan. Untuk Juventus kita baru 9. Artinya masih ada pertandingan yang masih banyak, sahabat Bob. Jadi bagaimana prediksi sahabat Bob malam ini? Kalau gue yakin Inter akan menang besar ya. Dan kemungkinan besar juga Inter bisa clean sheet. Tapi tetap kita waspada karena memang Lukaku lagi gacor dan bahkan memang pemain-pemain Roma kayak Dybala, Smalling itu mereka absen karena cedera. Tapi mereka punya, kalau untuk di belakang mereka punya Endika yang membuat lini pertahanan Roma ini juga bagus ya. Bahkan mereka di 5 pertandingan terakhir baru kebobolan 3 dan mencetak gol 12 gol. Jadi ini juga bukan sesuatu yang gampang untuk melawan mereka dan mereka juga berpikir yang sama karena Inter punya momentum yang bagus. Jadi ya kita tahu bagaimana si Mourinho tidak hadir karena kena kartu merah waktu melawan Monza. Mourinho juga sekarang bermain dengan 3 back dan bahkan dia juga menggunakan skema 3-5-2. Nah, ini akan menjadi lini pertarungan lini tengah Inter. Dan bagaimana Inter juga bermain di sayap. Di sayap nanti juga akan ada Di Marco, di kiri, di kanan juga. Yang jelas Di Marco dan Dumfries akan menjadi starter. Di belakang udah pasti Acerbi juga akan di jantung pertahanan. Di kanan ada Pavard dan di kiri ada Bastoni. Nah, di lini tengah kita juga pasti Hakan, Mkhitaryan, dan Barella. Pratesi akan masuk di babak kedua, akan menjadi cadangan dan begitu juga Carlos Augusto. Tapi di depan Inter akan memainkan Thuram dan Lautaro yang telah ini luar biasa. Bahkan mereka adalah yang terbaik di Eropa ya, menciptakan gol dan assist itu tertinggi ya di Liga Eropa gitu. Ini luar biasa. Semoga nanti mereka bisa melanjutkan tren positif untuk bisa mengalahkan Roma. Jadi bagaimana prediksi sahabat Bob? Kalau kita melihat ya, ini hasil pertemuan 5 terakhir, Inter menang 4 kali, Roma menang sekali. Dan itu juga di musim lalu ya, waktu kita bermain di kandang kita kalah 1-2. Ya, gua itu sangat menyakitkan ya. Bahkan Inter waktu itu sempat unggul duluan. Dan di akhir-akhir pertandingan itu kalau nggak salah Smalling yang menciptakan gol itu dari tendangan bebasnya Dybala. Ini sangat menyakitkan buat kita dan semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan, apalagi di 2023 di kandang Roma kita menang 2-0. Jadi artinya ini kesempatan Inter untuk terus memainkan momentum menang, sahabat Bob. Terus juga kita tahu bahwa di 5 pertandingan terakhir Inter juga menang melawan Salzburg 2-1, melawan Torino 3-0 dan memang ditahan imbang 2-2 oleh Bologna. Melawan Benfica, Inter juga menang 1-0. Salernitana, Inter menang 4-0. Jadi Inter bahkan 5
kali berturut-turut menang ya di Serie A. Kalau untuk Roma sendiri, mereka juga menang melawan Roma Slavia kemarin 2-0, lawan Monza 1-0, Cagliari 4-1, Roma Servette 4-0, dan Roma Frosinone juga menang 2-0. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang bagus ya, dan berharap pertandingan ini sangat menarik dan wajib dimenangkan Inter, sahabat Bob ya. Kita tahu kalau di mereka punya lini tengah itu kan ya kan si Cristante ya. Cristante ini kan pemain Italia juga, terus mereka juga meminjam Paredes dari PSG, dan ini juga menjadi pemain intinya Mourinho ya. Dan bahkan kalau di sayap kiri mereka ada Spinazzola ya. Nah, di kanan mereka mengandalkan Karsdorp ya. Karsdorp ini kan dulu sempat berantem sama Mourinho, tapi sekarang udah kembali dan kita perlu mewaspadai juga. Dan di belakang mereka ada Diego Llorente, terus Mancini ya, dan Rui Patricio kipernya. Jadi kita akan lihat nanti, sahabat Bob, semoga benar-benar Inter benar-benar bisa menangkan. Kita akan live nanti karena bermainnya jam 00.00 waktu Indonesia Barat, dan ini akan sangat menarik, sahabat Bob. Nah, juga kalau kita berbicara sedikit ya, bagaimana istilahnya antara Toro dengan Lukaku ya, dari teman menjadi saingan. Lautaro Martinez akan bertanding melawan Lukaku ya. Kita tahu bagaimana waktu Conte masuk ke Inter, dia membeli Lukaku dan menduetkan si Lautaro Martinez dengan Lukaku, dan akhirnya Inter puncaknya mereka mendapatkan Scudetto. Dan setelah Lukaku dijual ke Chelsea 100 juta lebih, Lautaro Martinez terus ya bahwa dilatih Inzaghi, dan dia terus menunjukkan kualitasnya. Bahkan setiap musim dia menjadi top skornya Inter. Dan sekarang puncaknya tanpa Lukaku dia sudah mencetak 11 gol dan 2 assist, sahabat Bob. Jadi istilahnya dengan kepergian Lukaku ya nggak ada masalah, karena memang si Lautaro Martinez makin mengganas, sahabat Bob, walaupun akhirnya mereka ya perpisahan berteman ya. Ini, sahabat Bob, kadang-kadang ada juga teman yang bilang bahwa pertemanan itu hanya di tempat kerja ya, macam-macam lah gitu. Nah, sekarang gue berharap benar-benar Martinez bisa membungkam mulut Lukaku ya. Terus juga kalau kita berbicara dari perpecahan Rock ya hingga pernikahan yang terlewatkan, ini Di Marco ya. Di Marco yang sangat senang dengan kedatangan Lukaku kembali, dan dia berteman, bahkan dia mengganti agensi yang sama dengan Romelu Lukaku. Tapi apa yang terjadi? Waktu si Lautaro menikah, Lukaku datang, tapi waktu si Di Marco menikah, dia tidak datang. Nah, ini ada yang tidak beres, dan ternyata kita benar-benar tahu, ternyata memang Lukaku punya masalah. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, kita tetap akan berbicara tentang ini gitu. Kenapa? Lukaku waktu dia datang ke Inter, terus tiba-tiba ditawarin Chelsea, dia bilang Chelsea adalah klub impian dia balik ke sana. Ternyata dia bapuk di sana, dia bilang dia gak senang, dia gak happy, dia pengen ke Inter, balik lagi ke Inter. Ternyata dia kembali lagi. Nah, ini adalah karakternya dia. Jadi ya, ini akan menjadi pertarungan ya. Biasa mereka berteman di lapangan, berteman di luar, sering bercanda, sering apa, tapi sekarang itu sudah lewat. Dan Di Marco sama Martinez harus membuktikan bahwa mereka bisa jauh lebih baik daripada si Lukaku. Terus juga kalau kita berbicara Thuram ya, dapat manfaat dari kejutan kepergian Lukaku. Sebenarnya kan waktu Thuram diambil dari Jerman, sebenarnya Lukaku kan udah deal kan untuk dibeli. Bahkan kemungkinan Thuram ini akan menjadi cadangannya Inter. Bahkan Dzeko aja udah pergi. Kalau tahu si Lukaku tidak dibeli sama Inter, si Dzeko mungkin tidak akan pergi sampai saat ini. Dan Dzeko juga udah pernah ngomong seperti itu kan. Jadi artinya dengan akhirnya Lukaku pergi, akhirnya kita melihat Thuram menjadi pemain inti dan menjadi pemain yang ganas dengan Lautaro Martinez. Dan inilah hikmahnya buat Inter dengan pengkhianatan Lukaku. Walaupun dia gacor di Roma, tapi kita tahu Roma ya
kita sama-sama tahu dia nggak akan gampang lah untuk bisa mencapai 4 besar, sahabat Bob. Jadi kita akan melihat duet Tulla nanti supaya bisa memporak-porandakan yang namanya Roma. Terus Inzaghi juga rencanakan strategi penandaan yang sama untuk Lukaku ya. Penandaan itu dia akan dijaga ketat seperti waktu Inter melawan Manchester City di final, bagaimana si Inzaghi menempatkan Acerbi dan lini tengah dia untuk benar-benar mematikan Haaland, dan ini juga akan dilakukan untuk Lukaku. Kenapa? Karena Dybala tidak bermain, otomatis si Lukaku dengan Al-Sharawi ya yang kemarin mencetak gol di menit-menit akhir melawan Monza, ini kita juga perlu waspadai. Ini mantan pemain Melon, jadi benar-benar Inter benar-benar bisa menjaga Lukaku, dan bukan hanya back, lini tengahnya Inter kayak Mkhitaryan dan Hakan dan Barella juga harus aktif supaya tidak sampai bola di kakinya Lukaku. Ini yang akan dilakukan oleh Inzaghi. Terus juga sedikit dari Materazzi, Romelu Lukaku harus menjelaskan dirinya. Interisti menunggu ya. Kita tahulah Lukaku bilang bla 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 kemarin, tetapi dia tidak mengungkapkan kebenarannya seperti apa. Tapi ya sudahlah, kita juga tidak perlu benci atau apa, sudahlah. Dia sudah menjadi masa lalu dan kita juga tidak butuh Lukaku. Benar nggak, sahabat Bob? Ya udahlah, tapi kalau memang ya walaupun sekarang harusnya tadi nanti itu akan ada fluid 30.000 dan ternyata itu udah dilarang, nggak boleh. Kalau ada yang meniupkan fluid akan didenda 22 euro. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting pasti suara-suara fans Kurvanot tidak akan berhenti, sahabat Bob ya, walaupun tanpa fluid. Jadi kita yang penting Inter benar-benar bisa fokus dan benar-benar bisa mengalahkan pasukan Mourinho. Terus juga Inzaghi akan menekankan permainan sayap dan tetap pendekatannya Inzaghi ya seperti yang gue bilang tadi, Di Marco, terus tusukan-tusukan dari Di Marco dan Dumfries ini akan menjadi krusial, sahabat Bob. Lini tengah kita sama-sama tahu Inter mempunyai lini tengah yang bagus dan kuat di Serie A. Jadi semoga benar-benar Inzaghi benar-benar bisa membuat pertandingan ini menarik dan bisa memenangkan dan kita happy, sahabat Bob ya. Terus juga kalau bicara sedikit ya bahwa Inter tidak bisa membawa Cuadrado dan Arnautovic yang cedera. Jadi ya kita tunggu aja, semoga benar-benar Inter bisa membungkus ya 3 poin, karena ini penting banget gitu loh. Kita menjaga momentum ya, terus juga kita juga akan ketemu dengan Atalanta. Atalanta juga bagus tapi mereka tidak konsisten, tapi ini akan menjadi perjuangan buat Inter. Acerbi juga akan diturunkan sebagai starter, kemarin dia tidak bermain, jadi ya ini akan fisiknya juga pasti akan bagus dan ini pemain yang bagus ya. Terus juga kalau kita berbicara Mkhitaryan, kita tahu ini mantan pemain Roma, mantan pemain MU, dan memang dia telah mengambil keputusan yang tepat dengan join dengan Inter ya. Bahkan ini akan segera perpanjang kontrak, dan dia memang di MU dulu juga tidak bisa berkembang gara-gara Mourinho, dan di Roma walaupun mereka juara entah liga apaan itu namanya, liga kasta ketiga gitu kan. Tapi Mkhitaryan pinter, ya dia akhirnya datang ke Inter, dan Inter benar-benar beruntung mendapatkan senjata rahasia Mkhitaryan, dan bahkan dia menjadi pemain yang krusial buat Inzaghi ya. Jadi benar-benar kita berharap Mkhitaryan nanti bisa membuktikan diri, dan bahkan di pertemuan terakhir dia juga mencetak gol ke gawang si Roma bersama si Lautaro Martinez ya. Kita harapkan Mkhitaryan benar-benar magicnya benar-benar keluar nanti malam, dan juga Hakan ya, terus si Barella semoga dia udah benar-benar fit dan bisa menampilkan penampilan yang luar biasa. Ini sedikit tentang Freuler ya. Freuler ini adalah pemain boloknya. Dia berbicara sepak bola modern adalah antara Manchester City dan Inter ya. Saat ini ada 2 atau 3 tipe tim. Inter dan City telah mencapai final. City menguasai bola, Inter bermain 3-5-2 menguasai bola, tetapi juga serangan balik. Ya, menyerang itu sangat berbahaya. Jadi menurut saya ini adalah dua-duanya, Inzaghi dengan si Pep Guardiola, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Inilah sepak bola modern, kata dia ya. Thank you ya atas pujiannya. Tapi Inter tetap harus konsisten dan membuktikan diri. Ini juga mantan pemain Inter di Baggio. Squad Inter terkuat di Serie A selama 3 tahun. Kini mereka harus memenangkan Scudetto ya. Ini tidak ada alternatif lain. Memang Inter harus menang di musim ini, menjadi bintang kedua.
dan semoga ini benar-benar bisa terjadi ya. Kita akan melihat nanti seperti apa pertandingan melawan Roma. Terus juga Moratti juga ini mantan presiden Inter ya, kalau dia bilang ya istilahnya si Lukaku ya, dia selalu berbicara tentang Lukaku ya. Dia tidak menyangka pengkhianatan Lukaku. Lukaku tidak diterima sama Kurvanov, tapi yang lucu adalah Mourinho masih diterima oleh fans-fansnya Inter karena dia berjasa dengan Inter, walaupun Lukaku berjasa ke Inter membawa Scudetto, tetapi omongan dia, kesetiaan dia tidak sama seperti Mourinho. Jadi ya tidak bisa disamakan, sahabat Bob. Terus juga sedikit bahwa Inter tetap fokus untuk mengejar si Taremi, walaupun sekarang ada saingan dari Milan. Dan mudah-mudahan kalau Taremi ya, tadi kemarin gue baca banyak komen, jangan Taremi lah, udah tua, lebih baik Quraisy ya. Kita lihatlah sahabat Bob, karena memang Inter di Januari butuh tambahan striker. Gak mungkin Inter mengandalkan terus Tula ya, apalagi Arnautovic cedera. Terus semoga aja Sanchez benar-benar juga bisa membawa perbedaan nanti, bisa sebagai pemain cadangan dan juga bisa memporak-porandakan Roma, sahabat Bob ya. Kita tidak sabar lagi, sahabat Bob. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Silakan, kalau gua Inter bisa menang besar melawan Roma, dan Inter pasti di awal akan mengebut, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob Inter nanti bisa menghasilkan poin dan kembali ke Paulista, tetap membumi dan tetap semangat, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.